Halo Auto Lovers. Perseteruan rumah tangga Hotman Sitompul dan ibunda Bams X Samsons, Desiree Tarigan, belum kelar dan sempat mencuri perhatian khalayak. Tak terkecuali Ruhut Sitompul, pengacara kondang ini rupanya tak tahan untuk tidak mengomentari kehidupan rekan pengacaranya tersebut. Ia bahkan pernah dipanggil untuk membantu Desiree menangani kasusnya yang cukup pelik. Namun Ruhut rupanya menolak permintaan tersebut. Ternyata salah satu alasannya adalah karena sang istri melarangnya untuk terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi Ruhut diketahui dekat dan kenal baik dengan keluarga Desiree, Hotman dan juga sang mertua. Selain itu, baru-baru ini namanya menjadi pusat perhatian karena disangkut pautkan dengan Presiden Joko Widodo. Dulu Ruhut dipandang sangat kritis terhadap Presiden, namun sekarang malah justru banyak membela Jokowi. Benarkah demikian? Bagaimana kehidupan setelah berkarir sebagai pengacara? Simak infonya yuk. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Mobil mewah. Selain sebagai kendaraan pribadi, siapa sangka jika mobil bisa mendatangkan gengsi. Pengacara memang terkadang memanfaatkan kekayaan mereka untuk membranding dirinya. Saat masih aktif menjalani profesi sebagai pengacara, Ruhut diketahui memiliki 2 koleksi mobil mewah Ferrari Auto Lovers. Menurutnya, keberadaan mobil sangat penting dalam menunjang karirnya. Saat mengendarai mobil mewah itulah banyak klien yang akhirnya memberi honor tinggi pada Ruhut. Sejak sadar mobil mewah bisa meningkatkan citra dan tarifnya, Ruhut pun menambahkan koleksinya. Wah, kira-kira koleksi mobil apa ya yang ada di garasi pengacara kondang satu ini? Number 9. Rumah mentereng. Ruhut rupanya memiliki selera yang cukup mewah terhadap rumah. Terkenal sebagai pengacara kondang, maka wajar saja jika sosok ini memilih rumah dengan gaya klasik dan glamor. Lihat saja saat ia berfoto dengan keluarga kecilnya. Dapurnya saja udah mewah banget ya Auto Lovers. Number 8. Honor setara mobil. Karena popularitas yang semakin menanjak, Ruhut rupanya mulai lincah memasang standar. Jika kasus yang ia tangani menyodot perhatian publik, maka honor yang ditetapkannya akan lebih tinggi, karena biasanya akan melibatkan tim yang anggotanya banyak. Bahkan menurut pengakuan beberapa asistennya, honornya bisa setara dengan mobil Mercy E-Class. Wah, gak kaleng-kaleng sih. Number 7. Pernah kritik Jokowi. Sebelum loncat ke PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul banyak memberikan kritik bahkan hinaan kepada Presiden Joko Widodo Auto Lovers. Bahkan ia menjelang Pilpres 2014 lalu, ia sempat memberi statement bahwa Indonesia akan berantakan seandainya dipimpin sosok tersebut. Namun, melalui media sosial pribadinya, Ruhut Sitompul mengaku menyesal telah membenci Jokowi di masa lalu. Setelah bergabung dengan tim relawan Jokowi dan berbaur bersamanya, Ruhut sadar Jokowi adalah pribadi baik dan berhati emas. Lebih jauh, Ruhut mengaku bahwa hubungan baik antara dirinya dan Jokowi terjalin berkat campur tangan Tuhan. Number 6. Selesaikan banyak kasus. Ruhut juga dikenal sebagai pengacara yang selalu sukses menyelesaikan kasus rumit. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya antara lain majalah Playboy, Cut Meme dan Jackson Perangin Angin, Marcella Zalianty dan Ananda Mikolas CS, kasus batubara PT Garda 7 Buana, serta kasus suap yang menjerat Nunun Nurbaiti. Number 5. Influencer. Sebagai mantan pesinetron, tak mengherankan jika pamornya masih bagus meski fokus menjadi pengacara.
Siapa sangka jika Ruhut memiliki profesi baru yakni sebagai influencer. Ini tentunya menambah daftar panjang perjalanan karir pria berdarah Batak tersebut. Ia juga makin aktif nih hadir di acara-acara TV seperti Brownies yang tayang di Trans TV bersama dengan para influencer dan selebriti lainnya. Number 4. Karir. Karir Ruhut sebagai politisi dan pengacara juga semakin menanjak. Sebelumnya, ia tercatat pernah tergabung ke dalam 3 partai politik besar di Indonesia, yakni Golkar, Demokrat, dan PDIP. Awalnya, Ruhut Sitompul merupakan anggota Partai Golkar. Ia bergabung dengan partai tersebut sejak tahun 1983. Lalu 2004, ia memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat. Nah, disinilah Ruhut Sitompul pernah menjabat sebagai juru bicara partai dan koordinator bidang Polhukam. Pada pemilu 2009, Ruhut Sitompul terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk Dapil Sumatera Utara. Number 3. Keluarga harmonis. Bagi sebagian orang, profesi pengacara bisa menjerumuskan pada banyak masalah dan konflik rumah tangga. Tak jarang isu perselingkuhan pun sering bermunculan, namun hal ini rupanya tak terjadi dalam kehidupan Ruhut Lovers. Ia terlihat kompak dan harmonis banget sama keluarganya. Berbagai momen mereka diabadikan bersama. Number 2. Skandal. Meski keluarganya kini penuh keharmonisan, tapi Ruhut juga pernah diterpa badai loh dalam urusan asmara. Pada 1 Februari 2008, beberapa media memberitakan bahwa Ruhut memiliki hubungan dengan seorang perempuan bernama Diana Lupita alias Diana Loevita. Suami Anna Rudiantiana Legawati ini melakukan perselingkuhan dengan wanita yang telah bersuami dan memiliki anak. Number 1. Pemain film. Tak hanya di meja sidang, ternyata Ruhut juga jago berakting loh Lovers. Buktinya ia pernah dipercaya tampil pada film layar lebar Get Married To dan Sajadah Ka'bah. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam sebuah sinetron berjudul Gerhana yang ditayangkan pada tahun 1998 hingga tahun 2013. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.